Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memenuhi undangan salah seorang teman yang berlokasi di Harvest City. Kita akan lihat apa yang akan kita bicarakan nanti di sana. Dan seperti biasa, saya hari ini ditemani juga dengan Pak Fahri dan Pak Iwan. Lokasinya kurang lebih sekitar 20 km dari tempat kami dan mungkin ditempuh dalam 30 menit. Seperti biasa, saya juga ditemani sama Pak Fahri, juga Pak Iwan di belakang sana. Semoga jalanannya lancar, jadi kita bisa cepat sampai di sana dan kita lihat apa yang akan kita bicarakan nanti. Ya, saat ini saya sudah sampai di rumah teman saya ini. Ini rumahnya Mas Bonang di perumahan Harvest City. Nah, ini rumahnya. Kita coba dulu panggil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Om. Nah. Halo, Om Bonang. Apa kabar? Assalamualaikum. Ya. Nah, inilah Om Bonang. Halo. Saya nggak tahu nih diundang ke sini mau diapain. Kita bisa ngobrol-ngobrol di mana? Boleh di sini boleh. Di situ ya. Atau yang enak di mana ya? Oke teman-teman, sekarang ini tadi saya udah dijamu nih sama Om Bonang, udah enak banget. Dan sekarang kita akan coba ngobrol-ngobrol sama Om Bonang. Kira-kira apa sih yang akan diobrolin nih sama Om Bonang? Ya. Mas Bonang, ya. Kalau boleh tahu nih, saya diundang ke sini nih untuk apa nih? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Dodi dan teman-teman, Pak Fahri dan Pak Iwan. Terima kasih sudah hadir. Saya mengundang teman-teman di sini mau diskusi untuk pembuatan kolam pemanfaatan lahan di pekarangan. Oh, jadi Mas Bonang ini rencananya kan masih ada space ya di rumah ini, masih ada space. Dan itu mau coba dibuat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif gitu ya. Betul, kira-kira gitu ya. Betul sekali. Dan rencananya untuk kolam ikan. Kolam ikan. Oh, jadi Mas Bonang mau usaha budidaya ikan kira-kira. Betul, ya? Betul. Ini pembibitan atau sampai pembesaran, Mas? Tahap awal saya langsung ke pembesaran dulu yang menurut saya secara pengetahuannya saya baru tahu di sebatas pembesaran. Oh, pembesaran, oke. Ikannya ikan apa? Ikan spesifiknya mungkin yang bakal kita uji coba lele. Oh, ikan lele. Ikan lele. Ya. Oke. Yang secara perkembangannya atau pertumbuhannya bisa lebih cepat gitu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi kira-kira memanfaatkan lahan pekarangan yang masih tersedia untuk usaha budidaya lele. Betul. Dan ya daripada kosong gitu ya. Jadi kita manfaatkan gitu. Nah, kemudian budidaya lele ini kan budidaya ikan lah ya. Betul. Banyak macamnya nih, banyak metodenya lah ya. Kira-kira yang Mas Bonang mau terapkan nih metode seperti apa? Baik, yang akan kita buat kolam pemanfaatan lahan ini sistem RAS ya. Sistem RAS, Recirculating Aquaculture System. Jadi dengan sistem RAS ini saya mau memaksimalkan minimal yang ada di sini. Memaksimalkan minimal yang ada di sini. Memaksimalkan minimal yang ada di sini. Lucu ya bahasanya, tapi ya begitulah kurang lebih. Jadi alasannya pakai sistem RAS ya. Mungkin kan ini kan perumahan padat juga. Betul. Ya, perumahan padat. Jadi pertama juga dari sisi ketersediaan air. Betul, ya kan. Ketersediaan air kan kalau sistem RAS juga lebih minimal. Betul. Karena airnya kan diresirkulasi. Betul. Ya. Kemudian juga masalah bau ya. Bau juga kan bisa dibilang tidak ada bau gitu. Betul. Jadi dengan RAS ini baunya kan tidak ada ya. Tidak ada. Jadi
sama tetangga nggak akan ribut kita. Siap. Itu salah satu tujuan penggunaan metode RAS yang saya pilih lah gitu. Terus juga yang pasti limbahnya juga nggak ada. Betul. Bisa dibilang gitu. Jadi itulah teman-teman, kira-kira saya kenapa diundang di sini. Jadi ternyata Mas Bonang ini ingin memanfaatkan lahannya untuk budidaya ikan, khususnya ikan lele, dan akan menggunakan sistem RAS dengan berbagai alasan tadi. Siap. Nah, sekarang kita akan coba lihat kira-kira space yang ada tuh seperti apa dan kondisinya seperti apa sih saat ini. Baik. Nah, itu nanti untuk kedepannya untuk dibuatkan perencanaan bagaimana sistem RAS itu nanti diterapkan di lahan yang tersedia ini. Baik. Nah, teman-teman, ini adalah tampak muka dari rumahnya Om Bonang. Ini lebar depan berapa nih, Mas? Lebar depan totalnya 7,5 meter. 7,5 ya. Ke belakang sekitar 12 meter. Sekitar 12 ya. Boleh kita masuk, Mas, ya? Boleh, malum. Nah, rencananya di mana nih, Mas? Jadi rencana pembuatan kolam, saya mau manfaatkan sisa tanah yang ada dari ujung sana, dari belakang sampai ke depan, dengan ukuran tanah yang ada sekitar panjangnya dari belakang sampai depan itu sekitar 12. Kalau dipotong dengan pondasi itu tidak sampai 12 ya. Terus ada sisa lebarnya sekitar 2,2 meter. 2,2 meter. Nah, jadi lahan tersebut yang akan kita manfaatkan untuk pembuatan kolam dengan sistem RAS. Oke. Jadi ini lahannya nih lebar sini. Ini adanya di samping rumah ya, teman-teman. Samping rumah. Ada di samping rumah, ini jadi rumahnya di samping rumah. Nah, ini lebarnya sekitar 2,2. Kemudian panjang sampai ke depan sana kira-kira 11 sampai 12 meter. Ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, ini rencananya akan untuk ditempatkan kolamnya kira-kira di sini nanti sepanjang ini. Kemudian untuk RAS kan kita butuh filter nih, Mas. Betul. Kira-kira di mana, Mas? Nah, ya udah. Untuk penempatan kolam-kolam filter kita manfaatkan area yang tersisa di bagian depan rumah. Di sini ada sisa lahan yang mau dimanfaatkan sekitar lebarnya sekitar 2,2 juga, mungkin panjangnya hampir 4 lah. Oke. Nah, nanti penempatan filter kami rencanakan di sini, Pak. Di situ ya. Oke, jadi untuk area sini ini adanya di samping kiri rumah ya, di samping carport sebelah kiri. Kalau tadi itu adanya di samping kanan carport. Nah, ini adanya di samping kiri carport. Ini dengan luas sekitar 2,2 kali sekitar mungkin 4 ya, 3,6 atau 4 sampai 4 lah kira-kira gitu ya, Mas ya. Nah, jadi inilah lahan yang akan coba dimanfaatkan oleh Mas Bonang untuk membangun kolam ikan sistem RAS. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan rancangan atau desain layoutnya, tata letaknya seperti apa, dengan ukuran-ukuran yang seperti ini, supaya dan kira-kira berapa jumlah kolam yang bisa ditempatkan. Nanti kita akan lihat rancangannya seperti apa. Dari hasil survei dan diskusi dengan Mas Bonang tadi, maka saya segera membuat rancangan yang saya tawarkan kepada Mas Bonang, rancangan sistem RAS-nya, dan ini adalah hasilnya. Jadi sesuai dengan ukurannya tadi, ini lebar lahannya sekitar 7,5 dan kemudian panjangnya itu sekitar 12 meter. Kemudian di sini ada bangunan rumahnya. Jadi ini ada area yang tadi Mas Bonang katakan
akan dimanfaatkan untuk sistem RAS ini. Konsep dari rancangan ini mengikuti keinginan dari Mas Bonang. Jadi Mas Bonang ingin memanfaatkan semaksimal mungkin area-area yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk sistem RAS ini. Kemudian juga kita memperhatikan terhadap akses baik nanti pada saat operasional ataupun maintenance, sehingga kita tidak kesulitan untuk mengakses area-area yang memang perlu dilakukan untuk itu. Nah, inilah hasil rancangan yang telah saya buat. Bisa dilihat di sini, kita bisa memiliki 5 unit kolam yang masing-masing kapasitasnya sekitar 1,7 kubik atau 1.700 liter ya. Dan karena ini Mas Bonang ingin pertahankan, jadi di sini ada wastafel kecil, kemudian di sini ada semacam dinding setengah gitu ya. Jadi kita akan tetap pertahankan di sini. Nah, dari 5 unit kolam ini, kemudian saya juga menempatkan masing-masing pre-filter. Jadi setiap 1 unit kolam ada 1 unit pre-filter. Nah, lingkaran-lingkaran biru tua inilah pre-filternya. Kemudian di area sebelahnya sini, di area sebelah sini, ini kita manfaatkan sebagai area filternya, di mana lingkaran coklat ini adalah filter mekanis, kemudian yang merah ini, kotak merah ini adalah filter biologi, dan kemudian ini adalah sampeng. Inilah yang saya tawarkan ke Mas Bonang, dan alhamdulillah dia sudah menyetujui rancangan ini, dan selanjutnya tinggal saya mulai untuk proses pembangunannya. Buat kalian yang tertarik untuk mengikuti prosesnya, silahkan ikuti video-video berikutnya di channel Ngulik Aquaponik ini.